Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semua. Yang di IG, yang di FB juga. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. ya Selamat sore semua. Wilujeng Sonten. Sonten ya. Itu bahasa Sundanya. Kalau bahasa yang lain tahu nggak Pak Dandi? Jawa apa Pak Dandi? Menyapa selamat sore. Sugeng Rawuh. Apa ya? Sugeng Rawuh Sugeng tuh. something. Kalau Sugeng Rawuh tuh Wilujeng Sumping ya. Selamat datang gitu ya. Oke, nah ada siapa nih yang udah gabung? Ada Fatimah, ada JFB juga. Yuk kita lanjut. Memang agak sendu ya. Sekarang di Dago kan rumah kami di Bandung. Sendu tuh seneng duit. Ya, dua-duanya Pak Dandi. Kirain sendunya seneng duit. Iyalah ya, itu manusiawi, senang duit itu. Nah, kita sekarang lanjut nih sambil menunggu teman-teman yang lain gabung ya. Kita buka aja dulu dengan Ini dulu kali. silakan apa? Mungkin ada teman-teman juga yang baru gabung gitu ya. Kita informasikan bahwa hari ini kami ini sedang bedah buku. Buku apa? Judulnya Anger Management. Nah, ini ya. Nah, ini bukunya. Karya siapa ya? Karyanya kami berdua. Karyanya kami. Nah, Gitu. Ini buku Anger Management. ya. Nah, ini adalah sesi yang ke-6. Ya. Jadi kami sudah membahas 4 bab di sesi-sesi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 5. Bab 5 ini adalah sesi kami yang ke-6. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga bisa diaplikasikan ya. Nah, karena sekarang bab 5 ini isinya adalah aplikasi ya Bu Dia ya. Betul, sekarang Bagaimana how to-nya? Kemarin teknik kita psikoterapi. betul, kemarin kita bicara tentang why-nya. Kenapa? Nah, sekarang kita bicara tentang how to-nya. Assalamualaikum Kang Ian, Damang Kang Ian. Ini senior saya yang paling iya, ngehits Kang Ian. ini. Dan senior saya di SMA 3, Kang Iya, Ian iya, ini ya, betul. sama Ceteti juga. Beliau ini senior di psikologi Unpad. Wah. Bangga Bu Dia. Oke, nah kita bahas santai aja sambil menunggu teman-teman gabung 1 jam ke depan. Kita ngobrol santai ya. Halo Kang Adit, walaupun bahasannya berat gitu ya, tentang anger management, tentang self healing terapi, tapi ini kebutuhan ya. Jadi karena kebutuhan, yuk kita jemput. Karena pasti setiap saat kita pasti ada momen-momen, pasti ada kejadian-kejadian yang bisa mancing emosi, termasuk mancing emosi marah. Nah, di sini juga jenis emosi marah itu adalah bukan dia single emosi tapi tema Pak Dandi. Betul. Amarah itu anger tuh. Karena mengacunya ke definisi dari Goleman ya. Jadi mulai dari benci, jengkel, mulai juga dia ada semacam apa tuh terganggu, tersinggung ya, sampai kebencian patologis. Nah, itu semuanya Mungkin saya share kumpulan amarah. Silakan. Jadi dia itu sifatnya seperti kontinum. Gitu. Baik. Jadi banyak orang menyangka, banyak orang berpikiran bahwa enggak kok, saya mah tidak marah. Kang Uung, halo Kang Uung Damang. Oh masih inget dong, Om Uung mah CS kita dulu waktu di MetLife. Sehat-sehat Om Uung. Nah, jadi marah itu sebuah kontinum gitu. Dari mulai hal yang terganggu aja itu sebuah bentuk marah sebetulnya. Gitu. Saya tuh tidak marah, saya tuh cuma terganggu. Sebetulnya itu udah marah, tapi kadarnya yang masih rendah gitu. Dan dia berjenjang sampai dengan yang tertingginya tadi yang sampai ngamuk gitu kasarnya. Brutal gitu. Tapi itu adalah sebuah marah gitu. Gitu. Sebenarnya Pak Dandi, kan jenis emosi dasar itu ada 5. Kita bisa salah satu yang buat anak-anak yang punya anak-anak ya, yang masih 10 tahun bisa nonton film tentang emosi gitu ya. Gimana ngajarinnya itu Inside Out Pak Dandi. Itu cukup bagus ya untuk mengenalkan apa sih momen-momen yang membuat kita happy gitu ya.
Terus apa juga kalau yang membuat kita sedih kan ada si Joy, ada Sad, ada si Angry tuh si dia Angry grumpy merah. banget. Ada juga si penakut yang ijo ya. Ada juga yang jijik gitu ya, disgust gitu. Nah itu Ini ada Om Uung sebetulnya sebelumnya, punten Ibu udah dipotong. Om Uung ini sahabat kita waktu zaman dari MedLife. Like barusan komen katanya gini, kayaknya pasangan berdua ini jarang marah sesama pasangannya. Jangan salah. Justru itu ya. 24 jam ya gitu ya. It- mungkin gini, kenapa yang membedakan kami dengan yang lain pada saat ini tidak menjadi lebih banyak uring-uringan dengan pasangan? Karena kami sudah lama bareng-bareng dan memang kami bekerjanya bareng dari dulu gitu loh. Partner in crime, iya. Kami bikin 24 perusahaan tahun, bareng. ya. Iya. Bareng. Jadi kami memang tidak ngantor sehingga sudah terbiasa untuk saling bareng-bareng. Nah, begitu teman-teman yang biasanya tidak bareng-bareng, sekarang jadi bareng-bareng 24 jam. Nah, itu yang biasanya jadi bikin sepaneng ya. Ya, perubahan ya. Perubahan, Yang kemarin kita betul. sempat bahas. Kami pun ya ada lah kalau yang namanya kesel-kesel mah ada gitu. Tapi yang penting rasa cintanya lebih banyak daripada keselnya. Betul. Gitu ya Bu Dia ya. Proporsional ya, apalagi dengan pasangan. Betul. Nah, benar dengan pasangan itu sebenarnya yang 24 jam ketemu ya rasa jengkel dan segala macam, termasuk kita juga menangani klien-klien sebenarnya banyak temanya adalah marahnya kalau yang sudah berkeluarga ya ke pasangan masing-masing gitu. Walaupun intensitas bunda ke suaminya itu lebih banyak daripada seorang ayah ke istrinya gitu ya. Dalam arti begini, karena bisa jadi gitu ya, banyak sih ragamnya gitu ya, tapi pada umumnya ayah itu kan satu memang figur yang logika ya, nggak terlalu mempermasalahkan gitu hal-hal yang menurut para laki-laki itu hal yang sepele atau hal yang nggak usah digede-gedein gitu. Makanya mungkin nggak terlalu banyak mengeluh Betul. soal itu. Cerita dulu kali Bu Dia. Boleh, silakan. Jadi gini ya, ada perbedaan antara laki dan perempuan, antara sifat para ayah dan sifat ibu-ibu. Gitu ya. Kalau buat para ayah itu ketika menghadapi sesuatu kondisi, dia akan menganalisa. Dia akan melihat bahwa ada sesuatu kejadian, oh ini masalah atau bukan. Nah, Dia akan menganalisa itu dulu. Sementara kalau ibu-ibu juga menganalisa, hanya saja analisanya berbeda. Kalau ibu-ibu begitu ada suatu kejadian, dia langsung, ini masalah gede atau masalah kecil? atau bahkan Karena ada gini Bu Dia, besar banget atau besar aja. besar banget atau besar aja gitu, biasa doang gitu ya. Karena buat ibu-ibu semua itu masalah. Gitu. Tafsiran ya, Iya. tafsiran pada suatu momen itu menentukan gitu, juga ya betul. kadar emosi yang muncul. Kalau kemarin kita bahas dari sesi Lazarus gitu ya, nah itu tuh secara kognisi bagaimana kita memaknakan sesuatu. Betul, Nah kalau perempuan tuh biasanya memaknakan ini sesuatu udah pasti masalah nih. Kalau laki-laki belum terjadi masalah. Nah jadi bisa mengignore. Makanya paling banyak Bu Dia ya, yang komplain ke kami adalah, Pak Dandi, saya teh pusing, istri saya terlebay pisan. Sagala di pikiran. Kata si suami ya. Kata si suami, nu terpenting di pikiran, kata si suaminya. Iya. Itu dari beneran klien yang datang ke kami gitu. Nah sementara dari para ibu-ibu komplainnya gini, Pak Dandi, iya teh saya mah kesel sama suami saya. Kenapa? Karena dia tuh cuek banget. Nggak peka. Gak peka dia mah, karena gitu. jadi berada di dua kutub dan yang kontras gitu loh. Satu yang sangat baper, yang satu don't care gitu. Sebenarnya dari riset juga Pak Dandi itu juga membuktikan bahwa memang cetakannya berbeda ya. Maksudnya cetakan itu kalau dalam bahasa potensi ada yang mengatakan fitrah ya. Fitrah perempuan dan fitrah laki-laki tentu berbeda. Karena memang akhirnya peran yang dilakukan berbeda gitu. Kemarin sempat bahas kami juga, kebayang nggak kalau Bunda gitu kan salah satu konsep tentang menyoroti bagaimana perilaku ya. Bagaimana perasaan bersikap
bersikap juga berperilaku seorang laki-laki dan perempuan ada konsep femininitas ya dan Betul. maskulinitas. Setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan punya dua sisi itu gitu. Baik femininitas maupun maskulinitas. Apa sih femininitas? Femininitas itu sifat yang penuh kelembutan gitu ya. Dia penuh kehangatan disertai dengan rasa sabar gitu. Tapi itu yang positifnya. Begitu yang negatifnya, begitu karena tidak punya anger management gitu ya, tidak punya emotional management, itu jadi akhirnya bisa meledak-ledak, buru-buru, nggak sabar gitu ya Pak Dandi. Itu semua tema rasa ya Pak Dandi ya, seorang femininitas gitu. Nah tapi kalau semua rasa itu sebenarnya, semua emosi itu dikelola, sebenarnya makhluk perempuan itu dia makhluk yang lembut ya Pak Dandi ya. Makhluk halus dia. Makhluk halus. Halus dan lembut. Iya. Lalu dari maskulinitas. Maskulinitas tuh apa? Jadi dia berani gitu ya. Dia tuh apa tadi serba logika gitu ya, penuh kekuatan. Laki-laki itu sukanya di challenge. Oke. Gitu, ketertantangannya tinggi gitu loh. Makanya kalau punya anak laki-laki paling sering adalah kamu gak boleh gini. That is exactly yang akan dia lakukan kalau banyak dilarang. Gitu. Ini katanya apa reaksi terbalik ya, reaksi psikologis terbalik gitu. Mungkin cerita dulu kali ya Silakan, bedanya boleh. Bu Dia ya. Boleh, Mungkin saya ceritakan dulu tentang apa sih bedanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Tadi dari sisi maskulinitas dan femininitas sudah jelas ya bahwa laki-laki itu harusnya maskulinnya 75%, feminimnya 25%. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya ininya itu, Cuman proporsi lebih Proporsinya banyaknya betul. Jadi ketika proporsinya antara laki dan perempuan, begitu perempuan harusnya banyaknya feminimnya daripada sisi maskulinnya. Sehingga ibu-ibu lebih banyak, para wanita itu pakai hati, pakai perasaan. Laki-laki banyaknya pakai logika. Gitu. Ini bisa dibuktikan gitu ya. Logika, analisa ya terutama ya. Analisa itu kan larinya dari logika gitu ya. Nah, itu tuh bukan berarti bahwa wanita tidak bisa beranalisa, bukan. Tapi laki-laki lebih banyak, dia kemampuan analisanya lebih bisa gitu, banyaknya adalah dia banyak pakai analisa gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari psikotes saja ketahuan kok. Gitu. Ada satu alat tes namanya IST itu di yang ke-8 ya, WU ya Bu Dia ya. Gitu yang kotak-kotak itu adalah untuk mengukur daya bayang ruang. Daya bayang ruang itu akan mengaruh ke kemampuan orang menganalisa. Betul. Gitu. Dan ternyata hasilnya laki-laki lebih tinggi daripada yang perempuan. WU itu ya. WU itu karena itu ke daya bayang ruang. Contoh aktualnya kayak apa daya bayang ruang itu? Menganalisa, memperkirakan gitu, menghitung daya bayang ruang, betul. Contohnya dalam nyetir. Coba lihat perbedaan laki-laki dan perempuan ketika dia nyetir, terutama ketika dia parkir paralel. Coba lihat. Iya, betul. Pada umumnya. Pada umumnya ya, bukan berarti tidak bisa gitu ya. Tapi mostly adalah seperti itu. Laki-laki akan lebih gampang untuk parkir paralel dengan gak mudah. Tapi perempuan ya bisa, perempuan bisa bolak-balik tuh gitu. Itu memang yang membedakan gitu. Dari sononya udah begitu. Strength tentang otot. Laki-laki tuh kuat dalam mengangkat beban beratnya langsung. Jadi kalau bicara bebannya berapa ya, strength-nya, powernya laki-laki lebih gede. Tapi kalau bicara endurance, perempuan lebih gede daripada laki-laki gitu loh. Laki-laki bisa kuat tapi nggak lama capek dia. Perempuan bisa tahan lama gitu. Modal tekun, sabar Betul, gitu ya. itu yang membedakan. Kemudian juga dari hasil penelitian ternyata perempuan itu dalam satu hari butuh 20.000 kata. 20.000 kata dia. Sementara laki-laki hanya butuh 7.000 kata. Gitu. Dan ini membuat perempuan 3 kali lipat lebih cerewet daripada laki-laki gitu. Jadi wajar. Fitrah ya. Fitrahnya dari sananya gitu. Nah, kebayang kalau perempuan marah. Tadi ya bapak-bapak, begitu dia anger, marah, 20.000 kata tadi yang dalam sehari dihabisin dalam kecepatan cahaya dia, berat keluar sekaligus gitu, ngomel dan segala macam gitu ya. Nah itu memang perempuan memang seperti itu. Bukti nyatanya memang seperti itu. Contoh lain, misalnya, sok saya tanya ke ibu-ibu deh, ibu-ibu sering ngirim texting WA ke suaminya? Ketika Anda kirim teks ke suaminya atau WA, panjang gak sih? Biasanya perempuan akan panjang lebar. Ayah, Abi, ini lihat nih si Ade begini, begitu. Dia cerita panjang. Coba saya tanya, jawabannya laki-laki apa? Para bapak silahkan menjawab. Ya. Jawabannya adalah, kebanyakan bapak-bapak itu akan, oke, yes, sip,
jempol. Hal-hal yang seperti itu, gitu. Itu memang ternyata yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, kebayang kalau tadi marah gitu loh. Perempuan itu kalau ngamuk ya, itu tadi 20.000 kata itu dalam kecepatan cahaya sekaligus. Jadi kebayang ngebutnya gitu kan. Tetetetetetetet gitu. Itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari sisi fitrah pun bahwa ternyata perempuan itu harusnya menjadi adalah sumber hati, sumber rasa, di mana dia memberikan keamanan, rasa aman untuk keluarga, terutama untuk anak-anaknya, gitu. Sementara laki-laki dia memberikannya adalah logika, memberikan kemampuan berpikir, ketangguhan. Nah, itu memang harus dari laki-laki. Jangan sampai terbalik. Kalau terbaik fitrahnya, jadi tertukar. Oh iya, Teh Arsanti, iya kecepatan cahaya, betul ya? 20.000 kata dalam satu kecepatan cahaya, ceret, ngejejer. Kalau orang Sunda bilang mah merepet. Jadi ngomongnya banyak gitu, ceret, gitu. Nah, dalam hal ini, tapi masih aman bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mendengar ibu-ibu masih cerewet, itu teh artinya masih aman. Cabut. Sorry. Sudah Bu dia, sudah nyala. Sudah. Tuh, sudah. Sorry, ada masalah teknis. Jadi apa? Kalau masih ngamuk-ngamuk artinya masih aman karena artinya si ibu masih keneh nyambung dalam tahap normal. Tapi kalau misalnya titik marah tertinggi perempuan itu kan ketika dia diam. Nah, bapak-bapak harus sudah was-was kalau ibu-ibu yang biasanya cerewet tiba-tiba diam. Gitu. Nah, itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini pun akan berpengaruh kemana? Ke kemampuan masing-masing individu ini untuk mengelola emosi, mengelola marah. Itu akan beda gitu. Betul. Makanya ya nanti kita belajar nih di sini kayak apa. Saya menambahkan Mbak Dani untuk spesifiknya perempuan itu, tadi kalau perempuan itu kan punya fitrah cerewet gitu ya. Nah, sementara kalau fitrah cerewet itu memang disertai dengan anger management yang baik, maka cerewetnya itu akan teralirkan secara positif dan akhirnya membawa dampak positif, terutama dalam hal parenting. Gitu. Jadi ini dia memang makhluk yang cerewet, tapi karena cerewetnya itu harus dikelola, di-manage Pak Dandi gitu ya. Jadi mungkin nanti selain anger management, buku kami kedua adalah cerewet management. Ya, karena yang kelima kali Bu dia. Karena kami sudah ada 3 lagi buku yang akan nanti pesen ya. Kita akan buka PO. Cerewet management ya. Nah, buku yang kelima cerewet management. Khusus untuk perempuan. Terus gini, coba ini bayangkan nih apa yang dirasakan oleh teman-teman ya. Teman-teman, ketika Anda bekerja, ya, mungkin tidak segitu capeknya ya. Begitu sekarang work from home, ada di rumah, ngehandle langsung anak-anak belajar juga Anda yang handle. Rasanya kayak apa? Keselnya luar biasa kan? Betul. Cepet marah kan gitu, cepet kesel gitu. Nah ini mau bilang gitu, bahwa ternyata apalagi yang namanya membesarkan anak. Membesarkan anak itu bukan hal yang mudah. Terutama untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh banyak kerjaannya. Gitu, numpuk gitu loh. Saya bukan mau belain ibu-ibu ya, tapi memang ibu-ibu tuh kan multitasking, salah satu bedanya tuh. Sementara laki-laki tuh single tasking. Ibu-ibu bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Bapak-bapak tetiasaun, bapak-bapak nggak bisa, gitu. Nah, ini yang membuat para ibu-ibu tuh cepat lelah gitu. Dan ketika orang lelah, baik fisik maupun mental, itu adalah lagi vulnerable, gampang ngamuk. Gitu. Lagi sensi betul gitu. Dan maksudnya gini juga untuk para ibu-ibu tuh, banyak ibu-ibu yang merasa dirinya tidak bisa menahan emosi dan merasa dirinya menjadi ibu-ibu yang buruk gitu loh. Banyak, waduh aku tuh ibu yang jelek karena aku tuh kerjaannya marah-marah. Sebetulnya banyak ibu-ibu itu bukan ibu-ibu yang buruk, tapi adalah ibu-ibu yang kecapean, keletihan, sehingga dia si hot button untuk marahnya gampang banget kepijit gitu loh. Jadilah dia cepat meledak. Nah, supaya nggak meledak, kemarin kita cerita tentang ransel emosi ya. Nah, ransel emosinya, yuk kita kuras. Nah, bab ini adalah cerita tentang bagaimana cara menguras ransel emosi. Nah, betul. Di bab 5 ini bagaimana caranya menguras ransel emosi gitu ya, termasuk
beberapa pertanyaan masuk Pak Dandi. Misalnya menulis apakah termasuk self healing terapi enggak gitu ya. Sampai bernyanyi self healing terapi enggak, termasuk olahraga katanya. Self healing terapi enggak. Nah, nanti kita jawab ya, akan disampaikan seperti apa sih sesungguhnya self healing terapi itu gitu ya. Mari kita lihat di bab 5. Buka bukunya untuk yang udah pada punya buku. Silahkan. Buka bukunya ya. Untuk yang sudah punya buku bisa buka halaman. Nah, ini dia. Halaman 115. Nah, 115 silakan Pak Dandi, ada puisinya bagus banget ini. Ini puisinya dari Khalil Gibran. Mutiara. Ini kacamata di situ. Seekor tirani berkata kepada sahabatnya. Tiram. Ini tuh apa sih? Oh, ini. Seekor tiram. Sebentar ya, saya bawa pakai kacamata dulu deh. Faktor U, teman-teman, nggak bisa dibohongin. Bukan faktor laki-laki apa perempuan, ternyata faktor U. Teka baca. Seekor tiram berkata kepada sahabatnya, ada sesuatu dalam diriku yang membuat aku merasa pedih, terasa berat, dan membuatku menderita. Tiram sahabatnya menimpali dengan bangga dan angkuh. Terima kasih pada surga dan lautan. Aku tidak pernah merasa kesakitan. Aku merasa sehat dan segar. Kemudian saat itu seekor kepiting lewat dan mendengar percakapan mereka. Dan berkatalah kepada yang sehat dan segar bugar. Kesakitan yang dirasakan sahabatmu adalah mutiara dengan keindahan yang tak terlukiskan. Keren banget ya. Anda tahu mutiara? Betapa indahnya, betapa mahalnya. Tahu seperti apa prosesnya? Sehingga dia terbuat gitu ya. Dan ternyata itu dari proses yang menyakitkan. Tapi dari proses yang menyakitkan itu menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal. Sesuatu yang luar biasa gitu loh. Itu. Jadi kalau Anda merasa Anda banyak mendapatkan rasa sakit, rasa kesal, ya, artinya Anda sedang ditempa supaya Anda menjadi indah. Betul, ternyata perjuangan kita untuk membasuh luka, mengosongkan ransel emosi, untuk mengakui bahwa diri ini sedang bermasalah, nggak baik-baik saja, gitu ya. Betul, memang itu salah satu tahapan. Tapi yakinlah bahwa ternyata di ujungnya gitu ya Pak Dandi ya, ada menanti sesuatu yang indah gitu. Nah ini kita hayati bahwa memang self healing terapi prinsipnya satu, proses Pak Dandi gitu. Dulu ketika kita luka itu kita tidak terjadi mendadak begitu saja, tapi ada proses panjang. Demikian juga ketika untuk pemulihan, ini proses yang panjang juga, tapi sepadan untuk dilakukan. Gitu ya. Masuk ke sini. Oke. Oh ya udah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Nah, ya. sekarang tekniknya. Tekniknya di sini tuh ada konsep 4A. Ada tahapan aliran rasa dan emosi. Nah, ini yang jadi kaidah dasar. Apakah tadi menyanyi, menulis, dan semua ragam aktivitas yang biasa kita lakukan, apakah memenuhi kadar dari 4A? Kalau misalnya, kaidah maksudnya, kalau semua aktivitas yang kita suka lakukan dalam keseharian memenuhi kaidah 4A, maka dia bisa dikatakan sebagai terapi. Terapi yang memiliki terapeutik efek, berarti efektif ya, berdampak. Berdampaknya apa? Berdampak menyembuhkan gitu. Karena walaupun namanya anger management, tapi kita nggak hanya cuman marah-marah, nggak cuman katarsis ya Pak Dandi ya. Tadi kita baca katarsis itu bahasa Yunani, seperti halnya terapi. Terapi juga bahasa Yunani. Kalau terapi artinya belajar. Kalau tadi katarsis artinya dia pelepasan emosi dari ketegangan gitu ya. Termasuk ada juga di situ ada nama lain, katarsis itu bisa jadi dengan pembersihan jiwa. Ada yang seperti itu definisinya. Tapi keduanya terapi dan
katarsis dari bahasa Yunani ternyata gitu ya. Nah, tekniknya seperti apa? Kita lihat. Jadi ada konsep 4A. Emosi itu harus dialirkan, bukan dialihkan, bukan dipendam, ya, bukan diredam, dan bukan dilupakan. Yes. Tapi dialirkan. Dan bagaimana cara mengalirkannya? Ini bicaranya emosi. Emosi itu bicara rasa. Jadi begitu kita bicara emosi, kita bicaranya bahasa hati. Kita biasanya ada dua yang jalan, hati dan logika. Logika bisa banyak melakukan pembenaran, bisa denial, tapi hati nggak bisa. Conscient, hati nurani nggak bisa. Sehingga kalau Anda bicara tentang mau menterapi, bicara untuk tadi ya melepaskan emosi, bicaranya hati. Jadi Anda dengarkan kata hati Anda, Anda dengarkan isi hati Anda. Itu logikanya simpen dulu. Gitu. Untuk sementara logikanya kita simpen dulu, hanya mendengarkan isi hatinya, kata hatinya saja. Betul. Di sini Pak Dandi, kita mulai dari konsep memori itu ternyata ada dua. Betul. Gitu ya. Jadi teman-teman, orang kita berpikir biasanya bahwa halo, ada yang menyapa Mahalia Putika. Halo Mbak. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Ramai banget. Nanti kalau mau sharing-sharing mangga silahkan ya. Nah, ada memori kognitif. Jadi memori itu ada dua. Orang taunya cuma bahwa memori itu yang ada di otak aja gitu loh. Kognitif. Itu adalah memori kognitif. Tapi ternyata selain dari memori kognitif ada memori yang kedua, yaitu memori somatif. Ketika kita menghayati sesuatu kejadian, kita akan menghayati itu dengan rasa. Dan ketika memaknakan tersebut, penghayatan-penghayatan kita jalan, itu akan tersimpan di mana? Di tubuh kita. Dan dia akan tersimpan di titik-titik tertentu. Titik somatif. Namanya titik somatif Tadi gitu. kognitif di pikiran, kalau di perasaan di Ya. tubuh ya. Memori Di situ. kognitif, memori somatif di Ada badan. muatan rasa itu ya. Muatan emosi Gitu, ya. muatan-muanya muatan emosi. Gitu Bu Dia. Oke. Nah, di sini Pak Dandi, pertama kita bahas 4A ya. Tapi sebenarnya ini dulu Bu Dia, saya mau cerita nih. Mungkin kemarin kan belum sempat cerita tentang bagaimana orang memaknakan ketika dia tersakiti, Oh ya, gimana tuh? gitu ya. Ketika tersakiti kan dia tersimpan tuh di somatif, di badan, gitu ya. Orang tuh suka tanpa sadar dan suka menyalahkan orang lain bahwa orang lain melukai Anda. Tapi jangan-jangan pada kenyataannya bukan seperti itu loh. Jangan-jangan Anda yang menyakiti diri Anda. Ya. Contoh gini, saya pernah tersakiti oleh seseorang misalnya. Dikhianati bisnis misalnya Ya. Pak Dandi. Saya pernah dikhianatin orang dalam bisnis dan saya keselnya minta ampun. Saya kesel sama dia, artinya dia sudah melukai saya satu kali. Betul kan? Betul. Satu kali, satu luka saya kena. Real ya, Real ini. dizolimi memang gitu ya. Betul. Ini real dizolimi bahwa oke, dia sudah menzolimi saya satu kali. Satu luka gitu ya. Nah, ketika saya terluka tersebut, badan kita kan menghayati itu dan dia akan mengeluarkan hormon-hormon. Gitu. Kortisol ya. Kortisol dia akan keluar. Gitu ya. Hormon yang toksik ya, sebenarnya. yang beracun. Nah, dia akan keluar tuh kortisol satu. Jadi badan kita menghayati ada satu luka dan dia mengeluarkan hormon itu. Luka batin lah ya. Luka batin, betul. Kemudian saya suka kesel sama dia dan pengennya kan kita ngomong. Begitu saya ketemu teman saya yang lain, saya cerita, tuh jelema eta tah. Dia ngehianatin saya. Dia itu menusuk saya dari belakang. Nah, ketika saya cerita itu, tubuh tidak tahu bahwa itu hanya bercerita atau sedang ngalamin. Karena penghayatannya sama. Dia akan mengeluarkan hormon yang sama. Dengan kata lain, ketika saya satu kali cerita ke orang lain, saya itu sedang melukai saya lagi satu kali. Jadilah yang tadi satu kali jadi dua kali. Jadi nusuknya dua kali ya. Betul, satu ditusuk sama orang yang bersangkutan, satu ditusuk oleh saya sendiri. Itu baru ke satu orang. Baru ke satu orang. Begitu saya cerita ketemu siapa lagi teman saya. Pas Saya cerita reuni, lagi, cerita reuni, lagi. cerita lagi.
Pas touring. Pas touring cerita Cerita lagi. lagi. Pas arisan Pak Wah, Dandi. semua kan banyak bercerita. Iya. Kebayang nggak? Kalau saya bercerita terhadap 100 orang, maka sebetulnya orang tersebut hanya menusuk saya 1 kali. Tapi saya sendiri menusuk saya sendiri, diri pribadi, sebanyak 100 kali. Jadi sebetulnya siapa yang melukai diri Anda? Jangan-jangan diri Anda yang melukai diri sendiri. Ketika kita jadi banyak bercerita tadi. Karena badannya tidak bisa membedakan. Padahal ditabung tuh hormon kortisol tuh ya Pak Dandi ya. Sekali oleh orang yang dilukai, lalu mungkin maksudnya 99 kali. Kita menceritakan misalnya bisa ke 99 orang di 99 momen. Berarti 99 ditambah 1 ya. Ya, jadi 101 sebetulnya lukanya. 101 sebenarnya. Padahal tuh harusnya orang tersebut cuma ngelukain 1. Realnya itu 1 kali. 1 oleh kali penzolim pada realnya. tuh, gitu Betul. ya. Tapi ternyata badan Anda menghayatinya jadi 101. Jadi Maka gitu, jangan-jangan. ya, Nah, harus dipahami itu. Kang Asep Hairul Ghani. Jadi ini tentang forgiveness terapi ya Pak Dandi ya. Tentang bagaimana memaafkan. Bagaimana dengan memaafkan? Pemaafan itu adalah diawali dengan menyadari selama ini menzolimi kita adalah bukan si penzolim, tapi ternyata diri sendiri. Gitu. Biasanya di Ramadan tuh ada ya safari Iya, Kang Asep ya. tapi berhubung COVID-19 Kang Asep jadi tidak berkeliling ya. Ada Oh iya, lewat kuliah online. ini ya. Ya. Mudah-mudahan ada deh nanti diupdate kalau Mudah-mudahan Kang Asep tetap ada. Iya, iya. durang-duraring. Sehat ya. Karena di sini juga Dandiah Care berkolaborasi dengan Kang Asep harusnya 28 April. Mungkin Teh Ana juga kemarin nih sempat kita share-sharean tuh. Tapi ya kita lihat aja kalau misalnya ternyata bisa kuring gitu ya alias daring lah ya. Daring itu mudah-mudahan nanti kita ada juga update-nya. Nah, lanjut ke sini Pak Dandi. Tadi berarti satu kita menyadari bahwa yang menzolimi lebih banyak ternyata kita ya, bukan orang luar. Lalu di sini kita proses tapi Pak Dandi tetap saja gitu. Namanya orang yang sudah terluka, dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang rasional gitu. Mana tindakan yang rasional, banyaknya akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang irasional ya Pak Dandi ya. Kalau kita hitung-hitungan, daripada kita 100 kali bercerita ke orang dan 100 kali Anda menyakiti diri, mending diproses dengan terapi. Sekali, Betul. tapi jedar langsung. selesai gitu. Langsung meledak ya. Iya, beres gitu. Daripada Anda 100 kali malah Anda banyak lukanya gitu. Betul. Karena kalau ketika kita tersakiti, rekaman itu kalau belum diproses ya, rekaman tadi kita dilukai gitu, disakiti gitu, itu tuh akan terbayang-bayang terus, akan berputar-putar terus. Nah, tandanya apalagi sampai kita gelisah tidur, sampai akhirnya kita teringat nih, kita lagi lihat wajah siapa tapi ada bayangan gitu ya, shadowing ya namanya. Betul. Itu yang membuat jadi shadowing harus tuh diselesaikan. betul. Dengan kata lainnya tuh gini, dia remind kita akan siapa, dia mengingatkan kita akan siapa. Bisa jadi nih saya pernah kesel sama orang, begitu ngeliat Budia saya jadi inget dia. Jadi aja saya bete gitu. Nah itu shadowing tuh. Iya. Kan rugi banget hidup kita jadi rusak gara-gara orang lain itu gitu. Jadi hidupnya penuh bayang-bayang Pak Dandi. Hanya bayang. Iya ya. Nah, berarti harus diproses ya. Kalau ternyata sudah mengganggu kita, apalagi sudah kita larinya akhirnya emotional eating. Sebelum memproses mari kita ngopi dulu. Ya. Biar seger ya. Oke. Nah, kita lanjut prosesnya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita sebelum kita membahas tadi yang aktivitas rutin, kita bahas dulu 4A Pak Dandi. Seperti apa sih 4A teh? Apa misalnya adandi gitu. 4A teh jadi 4A atau gimana Pak Dandi nih? Ada aja. Ada ini ya. Silakan di halaman. Jadi 4A itu adalah proses dalam mengalirkan emosi. A pertama itu adalah aware. Aware itu apa sih? Sadar. Apa itu sadar? Kita harus menyadari apa yang kita rasakan. It is okay not to be okay. Jadi kita menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Yes. Tapi kita tahu perasaan apa ini. Oh ini tuh marah, kita harus sadar dulu. Oh saya tuh marah. Kalau Anda sudah sadar Anda marah, sadari berikutnya.
siapa yang bikin Anda marah? Di aware juga ya. Ini masih dalam aware ya. Ini masih cerita tentang aware. Siapa yang bikin Anda marah? Kejadiannya kayak apa? Harus spesifik. Kejadian kayak apa yang bikin Anda marah ke orang tersebut? Apakah ada kata-kata dia yang menyakitkan? Atau ada tindakannya yang menyakitkan? Nah, itu yang harus Anda ingat. Karena gini, dalam memproses marah, kita bukan sedang memproses subjek. Bukan kita marah ke orang yang bersangkutannya, tapi ke tingkah laku spesifik mana dari dia yang bikin kita sakit hati. Yes. Tingkah laku spesifik mana dari dia yang menyakiti kita. Misalnya Yang tadi bikin kita perilaku. kesel. Betul, Perilakunya. berkhianat. Betul. Saya punya sahabat mengkhianati saya harusnya tidak marah ke orang yang bersangkutannya. Karena tidak seluruh dalam hidupnya tingkah laku dia itu menyakiti saya. Yang dia menyakiti saya adalah ketika dia mengkhianati saya. Spesifik. Maka saya harus proses adalah tingkah laku dia yang spesifik tadi. Yang kita lakukan memprosesnya gitu. Ketika dia mengkhianati, nah itu yang saya lakukan. Gitu. Tapi karena namanya emosi, Pak Dandi kadang kita suka mengeneralisir Pak Dandi namanya. Jadi karena kita misalnya ada kebaikannya sebenarnya 9, dia tadi marahnya 1, akhirnya si marah itu memakan kita untuk melihat hal-hal baik di dia. Nah makanya diproses, apalagi ternyata marahnya tadi 24 jam adalah ke pasangan Pak Dandi. Itu yang sangat bahaya kalau ke orang yang memang misalnya bisnis, profesional, mungkin ya udahlah gitu, yuk Besok udah nggak ketemu NIN gitu ya. Besok udah gak ketemu lagi. Tapi sama pasangan 24 jam ketemu lagi. 24 jam. Padahal sebenarnya kebaikan suami adalah 10 gitu. Dan dia ternyata pernah misalnya touring nggak bilang misalnya sekali. Akhirnya ini curhat juga ya saya ya, biar ini. Tapi saya inisialkan namanya ya. Buat teman-teman Trailblazer Indonesia, mari kita touring. Biasanya ada Om Yongki soalnya kalau bicara soal touring ya. Jadi maksudnya kadang kita itu melupakan jasa suami yang 9 kali. Saking karena yang 1 kali nggak pernah diproses. Saking yang 9 kali terkuburkan, Pak Dandi, yang 1 kali terus aja dia kerekam di bayangan kita. Dia touring dulu nggak bilang, dia touring nggak jujur gitu, dia pernah bohong. Nah itu yang berputar-putar di benak dan pikiran kita gitu, yang akhirnya nggak selesai karena nggak Jangan diproses. sampai 1 buah keburukan menutup 9 kebaikan yang lainnya. Dari pasangan kita. Apalagi perempuan saya nitip. Kalau buat yang muslim kan ada ya. Salah satu dari keterangan hadis Pak Dandi, kadang perempuan itu suka dia tidak bersyukur pada suaminya, pada pemberian suami. Nah takutnya tuh menjaga ketika kita dalam keadaan marah dan akhirnya tidak melihat kebaikan suami, takutnya kita termasuk ke ancaman gitu ya. Ancaman yang dimaksud oleh hadis ini. Jangan sampai ya kita saling menasehati. Nah bagiannya adalah gini, jadi bagaimana tuh caranya Pak Dandi dan memaafkan tuh semua orang tahu Pak Dandi. Oh boleh katanya nggak boleh ke suami ngungkit-ngungkit, tahu juga Pak Dandi. Tapi caranya Pak Dandi mungkin boleh spesifik. Jadi malah pada kenyataannya kalau kita marah, terutama sama pasangan ya, ibu-ibu biasanya nih. Ketika itu tidak diproses, sampai akhirnya Anda penuh. Begitu Anda penuh, Anda akan meledak. And guess what? Ketika Anda meledak, semua kemarahan yang lama dulu itu ikutan meledak lagi, barengan. Diungkit lagi semua. Gitu. Makanya perlu diproses tuh gitu. Supaya nggak ditabung. Dicicil ya sebenarnya. Iya. Akun di bank punya banyak uang, tabungan bagus. Tapi banyak ransel emosi negatif, jangan. Iya. Investasi pendidikan bagus ya Pak Dandi ya. Iya. Nah, investasi properti bagus. Betul. Kalau investasi amarah jangan. Nah ini dalam proses memaafkan. Ada yang namanya proses uncovering gitu ya. Jadi Anda pernah lihat sekam bekas ini apa, padi ya. Itu kan sekam tuh. Mungkin terlihat baik-baik saja gitu ya. Rapi begitu. Kalau api dalam sekam itu di dalam dia. Begitu kita buka si sekam itu, di dalamnya apinya ternyata gede, baru keluar bus gitu. Apinya gede ternyata begitu dibuka. Nah, Diibaratkan di hati kita ternyata. ibaratkan itu adalah hati kita. Yang seperti sekam ternyata.
Ternyata banyak banget, apinya gede. Begitu dibuka takutnya meledak gitu. Dan itu tidak semua orang berani membukanya. Betul, banyak yang takut. Banyak yang takut. Aduh, takut sakit hati lagi. Aduh, takut apa, takut itu segala macam. Meledaknya tuh bisa ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Karena ini yang termasuk kemarin ya. Ada pribadi yang anger in, yang memendam dan akhirnya membatin. Dan akhirnya diri sendiri yang rusak. Atau misalnya akhirnya meledaknya keluar gitu ya. Yang rusak orang. Biasanya ngerusaknya orang. Dan kalau misalnya ternyata meledaknya di rumah seorang bunda, ya siapa lagi yang kena? Pasti anaknya gitu. Makanya urgent banget ya buat ayah bunda mempelajari anger management. Betul. Lanjut Pak Dandi. Aware tuh tadi ya, aware gitu. Dan betul tadi, jangan sampai salah sasaran. Gitu. Ngambek ke suamina yang dimarahin anaknya. Nah itu jangan sampai. Ya, berikutnya Pak Dandi, makanya harus aware ya. Betul, aware, harus sadar. Jadi spesifik tadi ya. Yang kedua adalah accept. Apa itu accept? Terima. Terima perasaan yang Anda miliki. Oh, saya itu marah. Saya terima bahwa saya marah. Terima bahwa Anda marah kalau memang Anda marah. Kalau ternyata Anda sedih, oh terima bahwa Anda sedih. Gitu. Kayak kemarin kan ada tuh, karena dia sedih, pengennya bareng bisa nemenin anaknya. Pengen nemenin anaknya supaya anaknya pas proses melahirkan, tapi dia nggak bisa karena ada COVID-19 ini, nggak bisa berangkat ke anaknya. Dia sedih. Oh, saya tuh sedih. Accept, terima. Berikutnya, allow, perbolehkan. Kalau Anda tadi marah perasaannya, perbolehkan Anda marah. Boleh. Tapi harus dibedakan antara marah dan marah-marah. Marah itu adalah jenis emosi. Marah-marah adalah tingkah laku atau pengekspresian dari emosinya tadi. Gitu. Jadi kalau marah mah boleh. Ya nggak boleh marah-marah. Betul. Gitu. Marah-marah juga ada kadarnya, boleh gitu ya. Boleh. Di mana boleh marah-marah? Di terapi. Nggak boleh marah-marah di sembarang tempat. Nggak boleh marah ke sembarang orang. Harus tepat orangnya mana gitu loh, yang spesifik jelas. Gitu. Kalau Anda marahnya sama suami, yang dimarahin anak, itu nggak akan ngobatin Anda. Gitu. Jadi marah itu boleh, tapi di tempat yang tepat, terhadap orang yang tepat, dengan kadar yang tepat. Jadi tidak marah ke sembarang orang. Betul. Dan kadarnya juga harus benar. Betul. Pengennya ngejerit, pengennya gitu. Tapi tiba-tiba Anda sensor, Anda perhalus jadi nggak jadi. Yang ada, Anda akan ngebatin nanti. Betul. Yang ada Gitu. akhirnya Pak Dandi anger in banyak yang memendam dan membatin ya. Akhirnya buahnya tuh apa coba? Migrain, Sakit fisik. sakit kepala, ya sakit fisik ya. Ada yang larinya ke mah, ada yang larinya akhirnya ke asma, dan semuanya akhirnya jadi banyak juga yang insomnia, nggak bisa tidur Pak Dandi gitu. Itu banyak. Itu namanya psikosomatis. Iya Apa gitu. yang terjadi di psikis ngaruh ke fisik. Gitu. Kemarin saya juga mengawal itu biasa keluar gitu ya, small sekarang ya, seminar online. Nah itu juga sama, banyaknya anger in katanya gitu. Tapi akhirnya By kok the way, kita masih ada ya 2 sesi lagi ya? iya ada 2 sesi lagi. Kalau mau malam ini ikut boleh yuk jam 8 gitu ya, bahas tentang konflik dengan pasangan. Bagaimana sih mengelolanya gitu ya, supaya tadi kita bisa melihat 9 kebaikan dari pasangan kita. Jangan sampai si satu yang marah akhirnya menguburkan 9 kebaikan suami yang lain gitu ya, atau pasangan. Nah ini kita bahas Pak Dandi. Away Pak Dandi, lo udah. Low, perbolehkan. Setelah diperbolehkan, away. Biarkan rasa marah itu mengalir keluar, pergi. Away dia. Dengan cara apa? Dengan cara berpasrah. Dengan cara berpasrah kemana? Ke Sang Maha Pencipta. Kalau Muslim ya ke Allah. Gitu. Kalau non Muslim ya ke Tuhannya masing-masing. Berpasrah. Kenapa? Karena tidak ada suatu kejadian apapun di dunia ini, tidak ada satupun kejadian tanpa izinnya Allah, tanpa izinnya Tuhan. Kalau itu terjadi, artinya Tuhan mengizinkan, artinya Allah mengizinkan. Seperti halnya dengan COVID-19 ini. Artinya Allah mengizinkan. Dan artinya Allah sedang meminta Anda untuk mencari makna, hikmah dari ini semua. Dan ingat, berpasrah itu bukan diem, gak ngapa-ngapain. Bukan pasif. Bukan pasif. Pasrah itu pol, usaha, ya, pol berusaha. Setelah Anda pol-polan berusaha Dan doa. dan berdoa,
serahkan hasilnya ke Sang Maha Pencipta. Berpasrah. Itu berpasrah gitu. Pasrah yang sejati, Mbak Dandi. Kadang itu kita jadi pembenaran ya, pasrah itu ya. Jadi gimana nih misalnya oh iya Abah Fikri, ya Wilujeng Sonten ini Abah Fikri dari Tasik. Misalnya gini tadi pengertian pasrah yang banyak digunakan tuh jadi pembenaran, jadi alasan. Misalnya sekarang kan generasi rebahan katanya. Jadi ya sudahlah pasrah aja kita gitu. Penghasilan nggak ada ya udah pasrah aja. Nah pasrah yang belum ngapa-ngapain gitu. Misalnya akhirnya nggak ada tuh penghasilan gitu ya. Nah kita coba deh coba bisnis apa yang tetap bisa dilakukan di rumah yang aman tapi tetap menghasilkan, tetap earn gitu. Nah itu berarti udah dicoba usaha sambil kita terus berdoa. Nah kalau kita sudah melakukan berbagai hal baru kita pasrah. Nah mangga saya udah banting tulang jadi bisnis apa tinggal kita berpasrah gitu ya. Teknik Pak Dani sekarang silahkan. Teknik Apa tentang aja sih caranya ya. tekniknya? Ada berbagai macam teknik yang bisa dilakukan. Atau kalau kita bahas tentang terapi juga terapinya sebetulnya bisa banyak gitu ya. Tapi pada dasarnya cari teknik-teknik yang memiliki efek terapeutik Ya betul. gitu supaya memberikan efek terapi gitu, ada manfaatnya gitu. Nah, kalau dari kami itu berpegang pada 5 pilar yang harus dikelola ya Bu Dia ya. Betul. Pilar pertama adalah emosi, sehingga kita harus mengelola emosi. Ya. Yang kedua adalah pilar kognisi, harus kita kelola kognisi. Pilar yang ketiga adalah fisik, kita kelola fisik. Pilar yang keempat adalah spiritual, kita kelola spiritual. Pilar yang kelima adalah social support, dukungan sosial. Ini jadi orientasinya Body, mind, and soul. Jadi kalau Anda bilang tadi mau memaafkan seseorang, itu harus ada 3 connected. Harus sejalan. Pertama, isi hati Anda, lisan Anda, ucapan lewat mulut, dan tingkah laku. Itu semua harus sejalan. Begitu ada satu yang tidak sejalan, satu nggak sinkron, artinya Anda belum benar-benar memaafkan. Mulut bilang memaafkan, hati masih ngedumel, berarti belum. Gitu. Sehingga harus sejalan tuh 3 hal tersebut. Ada cempuy, damang cempuy. Puri Hilton. Hilton ya. Sekarang ngebahas yang menyanyi gimana Pak Dandi itu? Nah, mungkin saya bahas dulu satu-satu kali ya Bu Diah ya. Apa itu yang emosi? Kelola emosi. Emosi Anda dikelola dengan cara apa? Dengan cara terapi. Terapinya macam-macam, ada banyak. Ada orang yang merasa teralirkan dengan menulis. Gitu. Ada yang menulis. Buat yang hobi menulis? Yang hobi menulis silakan. Tapi tulisannya apa nih? Betul. Supaya tulisan ini memberikan efek terapeutik. Yes. Nah, kayak apa Bu Dia? Nah, berarti minimal ada 2 syarat ya. Untuk yang hobinya menulis tinggal dilanjutkan, tinggal ditambahkan. 1 adalah harus ada efek katarsis. Efek katarsis artinya benar-benar itu namanya pengaliran bahkan peledakan. Kalau ternyata memang itu sama sekali belum pernah dicoba untuk katarsis. Katarsis itu berarti kita melepaskan suatu ketegangan. Misalnya tadi marah gitu ya. Jangan pernah diedit, diperhalus atau disensor. Kalaupun kita merasa yang tadi apa adanya. Misalnya tadi kita terbayang-bayang ada satu kata misalnya yang menyakitkan, dasar pengkhianat. Itu pakai kalimat yang besar ya Pak Dani. Pengkhianat lo bisa digambarin apapun. Kalau memang ternyata itu ransel emosi yang selama ini dibawa kemana-mana. Gitu, ada kata-kata itu. Nah, berarti 1 efek katarsis. Lalu yang kedua sesuai tema menulisnya. Misalnya tema apa ya? Oh saya misalnya tema tentang teman yang ternyata berkhianat. Nah curhatlah Pak Dandi. Semua isi ransel emosi kita. Selain tadi ada katarsis yang benar-benar kita tuangkan. Lalu juga temanya yang selaras Pak Dandi. Semua kita flashback gitu ya. Gimana sih tadi aware, oh dia pada saat bisnis ini, pada saat memulai saya sudah percaya ke dia, segala dikasih, alat tes, uang, klien, semua misalnya, wah semua, jangan pernah ditinggalkan. Terus tiba-tiba diambilin kliennya. Ya gitu kan. Nah sebetulnya pengen ngomong apa teriaknya, keluarin tuh. Keluarin ya, itu melalui tulisan gitu ya. Iya halo Kang Dindin ya.
Iya. Nah, udah gitu berarti kan 2 minimal tuh. Ada efek katarsisnya, lalu juga harus selaras sesuai tema gitu. Nah, tapi ini baru buang dan kuras emosi negatif Pak Dandi. Sebenarnya kalau masih ada gitu ya, ya udah kita buang lagi, buang lagi. Indikatornya apa? Bisa misalnya kita satu kali melakukan, kita lihat lagi foto dia. Gimana respon kita ketika melihat foto dia setelah kita katarsis? Tuh, kalau di dada masih ada belum beres berarti. Belum beres, kuras lagi, tulis lagi gitu ya. Terus lihat lagi momen-momen gitu ya, misalnya pas reuni lihat lagi foto dia, atau enggak tiba-tiba ketemu ya, waktu misalnya ternyata di reuni mau di mall misalnya ketemu. Nah gimana kalau belum ya, proses lagi, karena intinya self healing terapi adalah sebuah proses. Tapi kalau ternyata menulis udah, nah lakukan, bisa dengan menyanyi misalnya Pak Dandi, apalagi yang hobinya menyanyi, silahkan Pak Dandi. Jadi ada berbagai macam cara. Ini bicaranya tentang katarsis Harus gitu kita ya. berkreasi ya Pak Dandi ya, berkreasi. Ada tadi melihat ada juga imagery terapi, membayangkan. Jadi pakai kayak empty chair, kita duduk seberang-seberangan, bayangkan orang yang nyakitin Anda ada depan Anda, bayangkan dalam perasaan bahwa dia tuh ada depan kita, ngomong tuh isi hati kita ke dia. Itu juga bisa. Nah, kalau saya ternyata dari dulu punya banyak marah sama dia. Tapi ternyata tanpa saya sadarin saya banyak tertolong. Kenapa? Tanpa saya sadari ternyata saya banyak melakukan terapi terhadap diri saya sendiri. Apa itu? Saya bernyanyi. Mungkin teman-teman SMA saya pada tahu, teman-teman kuliah saya tahu bahwa saya senang nyanyi. Dulu sempat berniat pengen jadi artis. Tapi itu laku. Nah, ternyata dalam lagu itu, kenapa itu menjadi sebuah katarsis? Mengapa dia menjadi sebuah terapi? Karena apa teksnya tersebut mewakili isi hati saya. Gitu. Jadi itu bisa jadi efek terapeutik kalau sambil mengungkapkan isi hati. Jadi perasaan Andanya keluar. Dulu saya ketika marah banyak lagu-lagu yang full of rage. Sehingga dulu saya dengerinnya musiknya adalah rock. Sambil teriak-teriak. Teriak-teriak. Ya. Kerjaan saya sambil ngaca, pasang musik kenceng-kenceng, saya teriak nyanyi. Dulu tuh seperti itu. Gitu. Sampai saya bikin lagu sendiri. Tentang kemarahan saya sebetulnya. Gitu. Sedikit aja Pak Dandi, bocoran Pak Dandi. Gak apa-apa, sedikit aja bocoran. Jadi saya itu sebenarnya tidak malu sebetulnya. Tapi Bu Diah bilang gak apa-apa karena ini adalah salah satu contoh. Tapi betul itu contoh dan ternyata itu mengalirkan rasa saya. Betul. Ini adalah perasaan saya ketika saya merasa ditinggalkan. Gitu. Jadi prosesnya adalah ketika orang tua saya bercerai dan bapak saya pergi meninggalkan rumah gitu. Nah itu yang saya rasakan. Tapi saya mau bingung gitu, mau memilih siapa, mau ngomong kemana, gak ada orang yang bisa diajak ngomong. Sehingga saya menulis lagu dan saya nyanyikan. Gitu, saya sambil teriak-teriak tuh. Gitu, kemarin saya sebetulnya nge-WA Kang Tom, ini lagu saya zaman dulu, saya bilang mau dong dibikinin ini jadi musik, kirim lagu, tapi Kang Tomnya belum baca kayaknya. WhatsApp saya. Lagi sibuk. Sibuk kayaknya. Nah itu ternyata padahal itu, tapi saya baru keingetan dan ternyata itu bisa dibikin jadi sebuah yang produktif gitu loh. Betul. Gitu, ketika dikelola dengan baik. Jadi efek katarsis ada, yang kedua harus mewakili ya. Harus tema-tema mewakili. lagunya yang mana. Betul. Syukur-syukur akhirnya kita bikin lagu Pak Dandi. Betul, ada misalnya kalau lagu orang lain nih, ketika ada yang putus cinta, broken heart. Ada tuh misalnya? lagunya ada fixing a broken heart. Gimana Pak Dandi, nggak tahu Pak Dandi. Ada yang kayak gitu, ada yang how do you heal a broken heart gitu. Yang kayak gimana lagunya? Dia tuh memancing saya nyanyi ini sebetulnya. Nggak apa-apa. Mungkin sejam ke depan nggak apa-apa ya. Jadi saya konser nanti. Gimana Pak Dandi coba? Jadi ada yang kalau how do you heal a broken heart tuh yang ini yang I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I knew? The one who promised me her love. Where did it go? Ya gitu deh. Gimana? Itu ketika orang broken heart gitu kan, sambil mendayu-dayu gitu. Wah, lebay. Dikasih Memang harus lebay. alunan piano. Kalau terapi memang harus lebay. Iya.
pakai piano yang gitu. Apalagi kalau cowok-cowok. Iya. Cowok-cowok yang ini dengerinnya lagu blues. Hmm. Dengernya lagunya ini Still Kalau Got the mau Blues nangis, tengah malam. nangis aja nggak Nangis apa-apa aja ya. betul. Justru efek tadi si kortisol, hormon-hormon di-stresnya itu justru keluar ya. Apa katanya nih? Iya Kak Mbak Fikri. Katanya iya, Bang. Nah, ada lagu yang saya yang marah. Kalau itu benar-benar marah jadi Yang gimana kalau yang gitu marah ya? lagunya. Misalnya gimana? Jadi ada lagu saya yang bener, You brought me into this world and leave me such a care. You leave me alone in here but really I don't care. Gitu maksudnya kayak gitu tuh. You leave me into deep shit, it makes me cannot breathe. You makes my love so filled with hate, but I don't give a shit. Oh, bahasanya kasar tuh. Tapi memang itu mewakili kata hati saya gitu. Iya. Gitu. Jam, cek 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 jam, jam. Jam. Terus kata-kata terakhirnya itu yang sebetulnya mewakili hati saya juga gitu ya. Jadi, I love you, I need you, I hate you, go screw you. Gitu. Ini isinya adalah kemarahan saya yang memang terwakili gitu loh. Jadi ketika saya menyanyikan itu pakai hati dan itu keluar gitu. Itu membuat jadi ada efek terapeutik gitu. Teh Ina jadi malu. Bagus ternyata kata suaranya Pak Dani. Ini kata siapa nih? Kata Andriana sih kelihatan nih angkatannya tahun suaranya mantap ya. Iya, ketahuan ya. Dari lagu aja ketahuan udah tua ya. Gak apa-apa lah ya, yang penting semangatnya masih muda. Betul gitu. Jadi maksud saya adalah ada orang yang Pak Dandi, saya kalau stres karaokean, mungkin itu bisa salah satu efek Iya, terapeutik buat dia, silakan itu gitu. membantu, ya. Itu secara emosi Ya, secara gitu. Ada juga terapi lain yang bisa dilihat nanti di YouTube-nya tuh, bisa dibuka YouTube channel saya dan di Birdi, DANDI BIRDY gitu ya, YouTube saya. Di situ ada judulnya Terapi Stres Corona untuk Indonesiaku. Nah, itu adalah caranya. Jadi ternyata ada titik tapping, sambil men-tapping sambil mengungkapkan isi hatinya, jadi ketuk-ketuk di titik-titik tertentu. Dan terapi ya, dari Ya, Besti ya, dan ini dari betul. Bu Yuli juga. Dari Bu Teh Yuli juga Teh ya. Yuli. Jadi ini pengembangan dari tadinya itu EFT, kemudian SAFE, kemudian DEP gitu ya. Nah, kami menambahkan beberapa hal di situ sesuai dengan pengalaman yang kami rasa ternyata efektif gitu ya. Makanya ada self talk yang kami lakukan. Kemudian juga ada surrender terapi, ada juga forgiveness terapi, memaafkan gitu. Karena kita sulit memaafkan, Mas, kalau masih jengkel, kalau masih marah gitu. Makanya nggak apa-apa katarsis itu karena salah satu tahapan. Tapi bukan satu-satunya saja, karena ujungnya adalah pemaafan, ujungnya adalah doa, ujungnya adalah positivity. Berarti Pak Dandi, positivity itu berarti termasuk memotivasi, termasuk untuk menasehati diri Pak Dandi gitu ya. Itu yang akhirnya self talk itu di situ. Jadi memanage marah ini ujungnya buat apa sih? Ujungnya adalah supaya kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah bikin Anda marah. Itu ujungnya, sehingga perlu yang namanya forgiveness terapi tadi. Sehingga kami mengcombine gitu. Dengan beberapa terapi saya tambahkan gitu. Kemudian ada juga terapi doa. Berdoa. Gitu. Kalau saya muslim ada terapi Al-Fatihah. betul. Ternyata Al-Fatihah itu segitunya loh efeknya loh. Gitu Dari ya Budi Kang ya. Sakti ya. Ini kita belajar walaupun Kita belajar memang dari beberapa guru gitu. ya, jadi akhirnya ini sebuah upaya supaya kita menjemput kesehatan mental yang terbaik gitu. Karena mental wellness itu harus diperjuangkan, harus diusahakan, dan ini PR sepanjang masa. Wah, Pak Dandi udah saya mah nulis tapi nggak kerasa apa-apa saya tetap aja kesel ngelihat fotonya, apalagi ketemu gitu ya. Padahal baru sekali, bisa jadi gunungnya tinggi banget tentang amarahnya itu belum kita bongkar, belum kita kuras, tapi kita udah menyerah gitu ya. Berarti di sini juga butuh struggle untuk memulihkan diri. Komen gitu. Ya aneh, keapalan. Nanti Abah kita konser lagi di Tasik ya Bah ya. Yang di Aji siapa aja, makasih nih. Ya,
ini lengkap banget, udah cukup banyak di IG, di FB juga. Hatur nuhun sudah menyimak. Intinya silahkan gitu ya dengan apa self healing terapi ini. Selain itu bisa diterapkan ke anak juga Pak Dandi. Gimana tuh kalau ke anak Pak Dandi? Nah, kayak tadi si tapping itu bisa ke anak, cuman pakai teknik gitu. Kan kalau anak-anak sini nak papa terapi ya diketuk-ketuk gitu. Apaan sih kata anak gitu. Nah, kalau anak bisa pakai teknik gitu ya. Ini titik-titik tappingnya nih. Facialan. Kalau per anaknya perempuan, ibu-ibu ajakin, nah sini kita main facialan yuk gitu. Bahkan bisa sendiri. Dan tidak seluruh titiknya juga nggak masalah, di titik tertentu aja. Misalkan kayak anak kami paling seneng dia di ubun-ubun, diketukin di ubun-ubun gitu. Kalau Sambil lagi ngobrol. pilek di sini ya Pak Dandi ya. Nah Betul. saya ini kan aja dipraktekkan aja ya sebentar ya. Jadi ini Pertama ubun-ubun. adalah ubun-ubun. Nah gini ini ubun-ubun. Lalu juga ini gini ya. Ini Pakai dua tangan ya, jadi tangan kanan dan tangan kiri. Kita pakai 3 jari. Iya, 3 Dibikin jari. tekuk supaya jadi rata. Sikutnya taruh depan hidung. Ya kalau saya feeling, kalau saya bantu ketuk klien gitu. gini, gini gitu ya. Lalu berikutnya ke sini. Pangkal alis. Jadi kalau tangan kanan, kalau Anda lakukan sendiri self healing, tangan kanan berarti ke alis kiri Cukup gitu. powerful ya. Ya. Karena ini lalu juga ini. Nah, berikutnya adalah bawah mata. Bawah Ini mata banyak dulu ketakutan ya. apalagi kecemasan kalau Yang punya orang banyak sedang kecemasan di saat ini nih. Di sini biasanya linu nih, perlu diketuk nih di sini di nih. sini di bawah mata. Gitu. Lalu samping mata ya Pak. Lalu di Dandi samping ya. mata. Samping mata. Ini rage. Gitu. Titik marah ini tuh. Jadi kalau di gini ternyata di sini sakit banget, berarti Anda punya marah gede yang kesimpan. Gitu. Lalu bawah ini hidung. Ini semua kalau titik minder ini Pak Dandi. Di sini sama di bawah bibir ya. Pengabean semua di sini. Lalu Berikutnya dada. dada di sini titiknya yang cekungan ini di sini. Ini ada cekungan ya, cekungan di sini ceklokan. Sebelah kirinya, di sebelah kiri kan ada tulang melintang di bawah tulang. Di bawahnya gini ya. Pasti kalau ini nih terap ya Pak Dandi Begitu segala ini, ya. gitu. Nah, kalau kesakitan itu ada titik marah juga tuh. Ya, Gitu. Aji udah mati ya. Lalu sini Nah, berikutnya adalah bawah ketek. di bawah ketek. Lalu Setelah itu pas nadi nih, pergelangan tangan dalam. lalu Berikutnya tangan luar. Pas jam. Berikutnya karate chop. nah gitu. Nah, nanti itu satu set tangan kanan, berikutnya satu set tangan kiri, ubun-ubun. Nah, kuncinya nggak cuma ketuk-ketuknya, tapi ketika Anda mengetuk itu, Anda mengalirkan perasaan Anda. Itu yang terpentingnya, gitu. Yang terpentingnya adalah Anda mengalirkan perasaan Anda. Gitu. Jadi Anda ngomong, Anda verbalkan isi hati Anda yang mungkin selama ini Anda miliki tapi nggak simpen, nggak sempat diomongin gitu ya. Untuk awal proses belajar berurutan Teh Vina. Ini ada pertanyaan dari Teh Vina, harus berurutan kah gitu ya? Untuk awal berurutan dulu, tapi nanti setelah 1 set berurutan, 2 set berurutan, Anda boleh pilih titik mana yang paling nyaman buat Anda. Gitu. Lamain di situ boleh. Ya. Gitu. Titik yang ternyaman atau ternyata itu mewakili perasaan kita. Betul. Misalnya marah itu di 4 titik, yaitu Marah tuh di sini, rage ya, lalu dada, dada, lalu ketek, bawah ketek, lalu bawah payudara. payudara Nah, gitu. itu marah. Oh, kita banyak menyimpan akhirnya misalnya ketakutan. Ketakutan itu banyak bersumbernya di sini, di bawah. Betul. Nanti yang mau lihat secara detail titiknya bisa lihat di ini ya di YouTube kami ya. Ya, DANDI BIRDY ya dan di di BIRDI. bawah mata ya. Itu di judulnya terapi stres corona untuk Indonesiaku. Kelelahan di sini Pak Dandi, lelah betul. secara fisik dan psikis itu di sini. Gitu ya. Lalu juga yang di Jadi masing-masing titik itu ada peruntukannya gitu. ya karena tadi ya somatif itu menyimpan muatan-muatan emosi tadi Jadi gitu. itu dirilis. Tapi kalau Anda sudah 1 kali full seperti itu, sudah rilis gitu ya, sudah bisa, terus Anda mau maintainnya. Kayak saya misalnya, saya kalau kesel saya ke toilet, saya mandi, pakai shower, saya mengetuk titik-titik tertentu yang saya suka aja. Saya ketik ubun-ubun atau di sini gitu, nggak seluruhnya kadang-kadang saya gitu. Yang penting jenis emosinya, yang terpenting nyamannya itu. yang merasa Anda paling nyaman atau jenis emosinya, kemudian juga yang terpenting adalah Anda ungkapkan perasaannya sambil ngetuk itu gitu loh. Jadi disitulah proses pengalirannya gitu. Proses tadi jadi katarsis kalau saya tadi nyanyi ya begitu. Betul. Gitu. Dan terima kasih kepada Pearl Jam. Thanks to Pearl Jam. Iya. Sehingga saya bisa mengalirkan berbagai macam emosi saya. Betul. Iya.
Karena kita juga harus melihat ya bahwa dalam perjalanan kita melakukan healing tuh siapa sih orang-orang yang sebenarnya menjadi hero-nya kita gitu. Coba kita akses gitu ya. Itu bisa kita temukan kalau kita ransel emosinya sudah minimal sekali dikuras Pak Dandi. Kalau enggak mah gelap aja, seakan-akan masa lalu kita tuh penuh dengan penuh dengan kegelapan dan enggak pernah ada cahaya gitu ya. Enggak pernah ada orang-orang baik merasa paling malang sedunia gitu. Tapi setelah itu dikuras gitu ya, kita akan lebih clear melihat gitu. Seperti halnya kita kalau misalnya membersihkan kaca yang banyak embunnya Pak Dandi gitu. Nah, itu dibersihkan dulu, akhirnya kita bisa melihat clear, termasuk ada hero-hero yang sebenarnya Allah tuh kirimkan loh ke kita. Nah, misalnya simpel ya buat Pak Dandi, Pearl Jam gitu ya, menemani saat itu gitu. Atau bisa jadi ada omnya, ada tantenya gitu. Coba diakses. Nah, itulah yang salah satu yang kami kembangkan dan jadi bahan dalam buku kami ya, di Membasuh Luka Pengasuhan, yang banyak membahas tentang inner child seperti apa. Trilogi positive parenting. Yang pertama adalah membasuh luka pengasuhan. Ini bicaranya tentang masalah inner child. Di situ dijelasin tentang apa itu inner child. Inner child itu ada yang positif, ada yang negatif, dan di situ ada alat ukurnya. Bener nggak kita punya inner child atau enggak? Nah, di situ Anda bisa ukur. Gitu, jangan-jangan cuma perasaan doang Anda punya inner child. Sekaligus treatment Mbak Dandi di situ. Jadi kalau buku kami nanti trilogi itu khasnya seperti anger management. Satu, ada worksheet yang dikerjakan, ada aliran rasa, ada tools-tools sederhana. Berikutnya juga ada assessment Pak Dandi. Ada assessment, ada questionnaire gitu ya, yang memang bisa akhirnya menentukan, kita ternyata luka pengasuhannya begini, levelnya di segini. Kira-kira treatmentnya apa? Seenggaknya itu deteksi dini. Kalau misalnya memang harus yang komprehensif gitu ya, tentunya berkonsultasi langsung dengan psikolog atau psikoterapis Anda. Tapi minimal gitu, karena mengapa sih kami kenapa kami terpanggil gitu ya untuk membuat buku gitu. Selain anger management adalah trilogi tadi, karena banyak teman-teman yang di luar Jawa, Pak Dandi saya nggak mungkin ikut workshopnya, boleh nggak bukunya? Nah, termasuk yang membasuh luka pengasuhan ini banyak yang udah minta, Pak Dandi boleh nggak gitu, kami ada bukunya. Nah, akhirnya kami berikan buku yang cukup lengkap gitu. Jadi ada assessmentnya, ada tadi aliran rasa berupa worksheet, ada juga akhirnya treatment gitu ya. Betul. Buku tadi yang pertama aja tuh, itu baru satu. Kan trilogi ada 3. Satu, membasuh luka pengasuhan. Yang kedua, ayah tangguh. Nah, ini untuk para ayah nih buku ini. Gitu. Saya yang menuliskan itu. Untuk para ayah, mesti kayak apa sih supaya bisa jadi ayah tangguh? Solusi untuk gitu. fatherless Pak Dandi. Karena ternyata Indonesia negara fatherless country nomor 2 di dunia. Nomor satunya adalah Amerika. Gitu. Nah, untuk solusi itu, yuk para ayah, para orang tua, kembali ke rumah. Mari kita bangun peradaban ini mulai dari rumah. Gitu. Itu yang kedua, ayah tangguh. Nah, yang ketiga adalah ketika ayah dan bunda. Jadi kalau tadi membasuh luka pengasuhan untuk bunda, membasuh luka pengasuhan untuk bunda, ayah tangguh untuk ayah. Kemudian kan kita menjadi satu, berdua, menjadi orang tua terhadap anak. Nah, ini namanya membayar utang pengasuhan. Supaya kita tidak memberikan inner child ke anak kita. Betul. Supaya kita bisa mengembangkan dan mendidik anak kita dengan baik. Gitu Pak Dandi. Supaya tidak terjadi di dalam keluarga itu adalah ternyata pada nyatanya itu anak-anak semua gitu. Jadi maksudnya anak-anak jelas kayak kami punya anak 3, tapi ternyata orang tuanya gitu ya, mental state-nya ternyata anak-anak juga gitu. Jadi begitu ada marah, begitu ada kesel, cara coping dan penyelesaiannya kayak anak-anak gitu. Makanya trilogi ini diawali dengan membasuh luka pengasuhan untuk bunda dan ayah tangguh untuk ayah. Sebenarnya menyiapkan supaya dua pribadi yang sudah mengemban peran ayah bunda menjadi pribadi yang sejatinya benar-benar dewasa menyikapi masalah, dewasa menyikapi perbedaan, dan juga komitmen untuk akhirnya membangun rumah tangga gitu. Karena akhirnya banyaknya ketika pribadi kita yang masih banyak kanak-kanak dan belum dewasa, banyak menyimpan utang pengasuhan biasanya gitu. Nah, makanya hadirlah buku ketiga gitu ya, kurang lebih ya.
Doain ya, pengennya sih kemarin harusnya sebelum Ramadan gitu, karena memang sudah ada, tapi karena ada pandemi ini akhirnya kami pending, tapi kami buka PO ya, insya Allah mungkin di minggu depan kami akan umumkan. Jadi kalau ada teman-teman yang minat mau PO bisa hubungin nomornya Budiah di 0812107509 lewat WhatsApp gitu. Nah, tadi kita bahas tentang 5 pilar ya Budiah ya. Nah, buku ini adalah pilar emosional yang dikelolanya. Nanti Pilar berikutnya pertama. lagi ya, kita bahas aja ya di sesi Betul, berikutnya. di sesi ya, Pak berikutnya Dendi kita ya. akan bahas. Ini baru bahas satu pilar aja. Tapi kerjakan dulu PR-nya, silahkan bisa dengan menulis, bisa dengan Betul. bernyanyi, empty chair ya Pak Dendi ya. Gitu ya. Terus gini, jadi ketika kita emosi, ketika kita marah, bagaimana mengelolanya? Ada 2 cara. Cara pertama adalah yang sifatnya preventif. Seperti apa yang dilakukan? Dengan jalan terapi. Dengan jalan terapi ini adalah mempreventif Anda dengan mengosongkan isi-isi tas emosi Anda, ransel emosi Anda jadi tidak mudah terpantik. Betul. Karena kan kemarin kita bahas orang itu jadi gampang marah karena dia punya banyak frustasi yang sudah tersimpan, dan kondisi orang frustasi adalah orang sudah siap beragresi, sudah siap marah. Tinggal nunggu orang datang bawa korek. Tinggal nunggu Tadi orang mentalnya anak-anak. tinggal nunggu orang datang bawa pemantik gitu. Maka Anda akan meledak. Supaya Anda nggak gampang meledak, itu kuras dulu. Itu yang sifatnya preventif. Berikutnya, terus kalau sekarang sedang menghadapi langsung, apa yang mesti dilakukan dong Pak Dandi? Gitu. Nah, ketika dia misalnya bosnya nyebelin, gitu, kesal kita ke bos, mesti apa? Ada 2, yaitu, Pak Dandi boleh? oh iya silahkan Bu Dia, ngopi dulu. Makasih. Ada teknik namanya pausing. Apa tuh? Di pause. Jangan diekspresikan di situ langsung. Marah gitu, di pause dulu. Begitu mau marah, pause. Katanya kan Muslim juga sudah diajarkan ya bahwa kalau Anda marah dan posisi Anda sedang berdiri, ganti posisi Anda menjadi duduk. Ketika duduk ternyata masih juga, ambil berbaring. Setelah itu ambil wudhu. Kalau kesel tuh. Habis gitu minum air putih ya, dingin ya. Gitu. Supaya itu membantu gitu. Tapi kalau memang ranselnya udah penuh, susah pausing itu. Tetap aja orang gampang meledak. Makanya hal pertama adalah kuras dulu. Makanya kami melakukan terapi anger management ini keliling. Supaya membantu orang menguras dulu. Minimal 1 kali ya. Minimal 1 kali didamping kita. Selanjutnya bisa diteruskan Mandiri, oleh termasuk masing-masing anak-anak bisa. gitu. Nah, berikutnya adalah pending. Jangan marah di situ, dipending. Dipending kemana? Banyak orang mempending, tapi habis itu nggak diapa-apain. Makanya masuk ke alam bawah sadar. Nanti begitu ada kondisi mirip, Anda lagi lowbat, meledak lagi. Kalau Anda sekarang pending, pulang ke rumah, diproses di rumah. Ada istilah Pak Dandi Gitu. mempending ini. Kalau dipending terus akhirnya nggak dibahas, itu dipendem. Buah dipendem adalah mendendam jadi biasanya. Mendem-dem. Mendendam. Mendendam jadinya. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan ya, ada namanya butterfly hug. Nah, kita ajarin ya Bu Dia ya. Bu Dia silakan sebentar. Jadi butterfly hug itu seperti ini. Pertama tangannya seperti ini. Jadi ini bukan TikTok ya. Gini. Diputar, silangkan, kaitkan di jari, simpan di dada Anda. Simpan di dada, hayati detak jantung Anda. Sambil tangan Anda bergerak-gerak seperti kupu-kupu. Makanya butterfly namanya. Ayo silakan sambil dipraktekkan. Nah, seperti kupu-kupu, seperti ini gitu ya. Anda hayati detak jantung Anda hayati pernafasan Anda. Anda tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Sambil Anda pejamkan mata. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut. Sambil Anda lakukan ini, ketika Anda tarik nafas dan mengeluarkan lewat mulut, sambil Anda istighfar untuk yang muslim. Ya. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, nanti akan terasa
Anda lebih rileks. Ya, itu teknik relaksasi. Itu teknik relaksasi, Ya, betul. bisa dipakai ya. Itu bisa dipakai ketika Anda lagi kesel gitu loh. Ini ada Om Yongki. Tadi Om Yongki diajakin touring tadi. Gitu. Iya. Nih. Nah, Sampai akhirnya nanti kita ada buahnya Pak Dandi. Buah dari anger management ini minimal ada 7. Satu, kembalinya self compassion. Karena biasanya kalau kita ada luka, apalagi kita punya luka pengasuhan, ditambah tadi misalnya ketika dewasa ada unfinished business, katakanlah tadi dihianati gitu ya oleh rekan kerja, maka cenderung kita kan bisa dua, menyalahkan. Bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri gitu. Akhirnya itu yang dinamakan sabotase diri gitu. Kita membenci, kok bego banget ya gue, nyesel banget gue ketemu gitu. Jadi akhirnya yang diserang dan kritik habis-habisan diri sendiri gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi lupa gitu, bahwa ternyata kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Sehingga ketika sudah dialirkan, nah buah dari anger management dan self healing terapi adalah adanya self compassion. Apa self compassion? Self compassion itu kita jauh lebih sayang ke diri sendiri, kita memaafkan diri sendiri, dan akhirnya kita lebih banyak memperdulikan gitu ya diri sendiri gitu. Itu jadi lebih nikmat gitu. Lalu juga kita lebih memahami apa sih kebutuhan diri. Oh, berarti saya itu gak bisa kalau misalnya ternyata ada orang yang berkhianat, ada apa, oh saya itu seperti ini, oh nanti lagi gitu, gak apa-apa, itu bukan kesalahanmu kok gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membuat kita akhirnya lebih menyayangi diri sendiri, lebih memaafkan diri sendiri gitu. ini ada pertanyaan bagus nih Budian dari Mbak Vina. Apakah kita perlu memberitahukan kalau kita sedang marah dan kecewa, kesel, atau benci pada orang yang bersangkutan? Nah, gini Mbak Vina. Kalau Anda lakukan itu dan itu membuat Anda lebih nyaman, lebih plong, bisa dilakukan. Tapi jangan lupa, kita makhluk sosial. Kita bebas mau mengekspresikan apa saja terhadap orang lain, tapi kita tidak terbebas dari konsekuensinya. Kalau kita bilang kecewa, marah ke dia, akan ada konsekuensinya. Bisa jadi dia marah balik. Gitu. Silakan Anda telaah, efeknya lebih bagus mana, ngomong atau enggak. Gitu. Kalau ternyata dengan ngomong malah bikin lebih runyam, ya mending gak usah. Mending diterapi aja. Mending lakukan di sesi terapi. Karena kalau mengungkapkan marah, memaafkan tadi, itu adalah ranah pribadi. Bukan ranah sosial, gak harus bikin pengumuman. Gitu. Gak harus orang langsung nunggu orangnya datang minta maaf. Gak bisa langsung, gak usah harus ngomong ke orangnya. Itu ranah pribadi, bukan ranah sosial. Jadi bisa dilakukan. Gitu. Kalau saran saya, kalau ternyata bikin runyam, mending gak usah, mending sendiri. Contoh, marah ke orang tua. Marah ke orang tua. Kan tadi saya bilang, bukan ke orang tuanya, tapi ke tingkah lakunya harus yang diproses. Bukan orang tuanya. Jadi ke tingkah laku spesifik yang dia melakukan kesalahannya, itu yang diproses. Tapi kalau kita ngomong itu ke orang tua akan tersinggung. Betul, jadi akan bela diri, betul. Oleh karena itu mending gak usah kalau kayak gitu. Kalau efeknya jelek mendingan gak usah. Kita proses jadi terapi gitu. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah respon kita. Gitu ya Budi. Baik. Nah, untuk lengkapnya sih ada di buku ya, Buah Anger Management dan Self Healing Terapi yang dilakukan secara rutin, yaitu tadi self compassion, lalu meluruhnya mental blocking. Misalnya tadi Mbak Vina misalnya ke X gitu ya, ada kesel, jengkel, benci. Sebelum bertemu real dengan orang tersebut, setidaknya kalau memang itu ternyata memberikan efek solusi juga Pak Dandi gitu. Misalnya terkait apakah jengkelnya ada utang piutang gitu ya, ada komitmen-komitmen yang memang harus dibicarakan. Nah, itu memang bicara, tapi sebelum bicara dengan orang tersebut di realita, selesaikan dan proses dulu di ruang terapi, kosong-kosongkan dulu. Nggak sampai meledak jadi pribadi yang reaktif kan, karena ransel emosi kita penuh, tapi kita menjadi pribadi responsif. Akhirnya kita bisa memilih lisan mana, perbuatan mana yang lebih baik, karena di situ ada peran akal gitu ya, dan karena mental blocking kita sudah luruh. Lalu berikutnya ketiga, kembalikan motivasi. Asalnya mager gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain, tapi karena ransel emosi dan beban psikologis udah lepasin satu-satu, akhirnya kita jadi fresh lagi gitu ya.
Lalu kesehatan fisik membaik, psikosomatis gitu ya. Bahkan yang kemarin juga kan kita ada yang stroke gitu ya. Alhamdulillah. Padahal dia udah 7 hari dirawat, terus saya rawat ternyata jengkelnya ya ke pasangannya. Saya terapi, alhamdulillah, biiznillah gitu, dia enggak lagi tuh. Sekarang udah mungkin sekitar 5-6 bulan setelah terapi dia enggak ada lagi serangan, enggak ada keluhan juga migrainnya gitu ya. Lalu juga bayi sumbu pendek. Kita tadi jadi pribadi responsif, bisa lebih menahan, bisa memposing dan mempending. Lalu kembalinya akal sehat. Ya karena tadi kita pribadi responsif, enggak ransel emosi yang gampang meledak. Akhirnya kita menjadi lebih waras untuk berpikir gitu, karena ada beberapa klien kami yang S3 yang kena panic attack itu, dia yang satu di Jepang, yang satu pernah dia kuliah di Belanda juga gitu ya. Orang pinter juga yang kognisinya oke, yang superior, tapi begitu emosinya kena, begitu kena depresi, begitu dia gagal mengelola kekecewaan atau kegagalan, rubuh juga tuh gitu ya. Nah itu juga alhamdulillah terbantu gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir, baik adiksi, karena kita jadi tahu oh ternyata kita bermasalah dengan mertua sehingga akhirnya larilah ke games gitu ya, adiksi. Oh ternyata saya bermasalah ternyata dengan suami sehingga saya adiksi shopping gitu misalnya ya, karena shopping itu ternyata adiksi Pak Dandi. Dari WHO dia udah masuk gangguan jiwa ya. Iya, shopping itu yang kita sempat bahas di sini juga tentang adiksi. Jadi kita akhirnya bisa memilih coping yang benar-benar adaptif. Adaptif itu berarti yang menyelesaikan masalah gitu, karena nggak lagi kabur dan istilahnya tertutupi oleh emosi marah dan jengkelnya kita gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu Pak Dandi di bab 5 ini ya. Dan saya akan akhiri dengan ada satu puisi juga nih. Luka membawa makna. Setiap luka batin membuat kita akan menjadi semakin tangguh dan dewasa. Semakin kita menerima setiap luka, maka kita akan semakin mudah menemukan makna di balik setiap luka. Dan akhirnya membuat kita semakin bertakwa kepada Maha Pencipta. Mari maknai mutiara apa yang Anda dapatkan dari lukamu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan makna yang baru terhadap masa lalu itu. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita akan semakin dewasa dan semakin beriman. Karena akhirnya kita dengan legowo, dengan ikhlas, ada orang yang menzolimi, ada orang yang berkhianat, ada orang apapun yang menjadi ganjalan kita, kita akhirnya yakin, oh yang menzolimi ini sesungguhnya adalah kiriman dari Allah untuk menguji keimanan kita, untuk menguji sabar kita, untuk menguji ikhlas kita gitu ya. Kurang lebih itu message-nya dari anger management ya Pak Dandi ya. Jadi nggak cuman mengelola marah doang, nggak cuman mengelola emosi, tapi sebenarnya kami ingin membawa beyond that gitu ya, jauh lebih dari itu, yaitu perjalanan spiritual anger management itu gitu. Gimana caranya mengelola emosi tapi kita memaknakan bahwa ternyata ada pesan dari Allah, ada tanda-tanda yang kita luput baca saking karena kita tertutup emosi amarah gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan. Terima kasih sekali. Kalau dari saya sudah cukup Pak Dandi. Kalau yang ingin ikut kuliah Kulwap tentang konflik marital management, kali Om Yongki, Mbak Vina mau japri saya aja ya. Nanti ada konflik marital management nanti gitu ya. Malam ini. Jadi ada self worth, ada mental blocking, ada unfinished business yang membuat kita seakan berjarak dengan pasangan, pasaya wae, ngotot-ngototan wae. Yuk Kang Adit ayo ikutan. Sama istrinya juga boleh. Dan nanti hari Rabu ditutup ya sebelum Ramadan dengan emotional management for kids. Sehingga menyambut nanti Ramadan untuk yang muslim dan muslimah, kita feel free, legowo, tidak membawa ranser-ranser emosi yang membuat kita jadi jauh lebih berat dan tidak khusyuk menghadapi Ramadan. Gitu mungkin dari saya sudah cukup, silakan Pak Dandi. Oke, itu saja. Hatur nuhun, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah nonton. Semoga yang kita sharingkan ini menjadi bermanfaat dan diamalkan. Silahkan. Kalau ada salah-salah kata kami mohon dimaafkan. Ya.
Oke, Nanti itu kita saja. bahas ya, insya Allah. bab Selanjutnya hari Selasa ya, Bro ya. hari Selasa boleh. Nah, selanjutnya hari Selasa jam 4. Ya, Ya, oke, seperti siap. biasa jadi Selasa dan Sabtu jam Ya, 4 gitu ya. gitu ya. Sampai ketemu ngebahas sesi yang ke-7 nanti di hari Selasa jam 4. Buku Terima kasih dan banyak. manajemen. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Makasih ya.